اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام اللهم صل سلم على محمد وحصل به للمرام اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام صلى الله عليه وسلم صل إلى روح الشيخ محمد بن علي بن محمد الأسقلاني شيخ لله والفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala karunia-Nya, nikmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya pada saat ini kita telah dapat melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Begitu pula orang tua kita, saudara-saudara kita, jiran kita, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, segala musibah, lebih lagi musibah yang ramai yang menimpa masyarakat dunia sekarang ini. Salam dan salam selalu kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rawi aw al-musannif rahimahullah, hadis di nomor 1358. Kita mengulang satu hadis. Ya. Pada minggu kemarin atau 2 minggu sebelumnya itu hadis ini sudah kita baca. Yang mengikuti, yang nggak mengikuti Anda tahu. Ya, supaya nyambung kita ulang satu hadis. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza madda yadaihi, apabila beliau memanjangkan kedua tangan, maksudnya mengangkat kedua tangan untuk berdoa, bid-doa. Idza madda yadayhi bid-doa lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Jadi kata perkataannya idza, apabila atau jika, madda telah memanjangkan, telah mengangkat oleh beliau. Di dalam madad ada huwa, kembali kepada Rasulullah. Yadaihi maf'ul bihnya,
kedua tangan beliau, ya maf'ul bih mansubun bil ya'i, hi-nya kembali kepada Rasulullah. Bila atau apabila Sayyidina Umar beliau mengangkat kedua tangan beliau fid doa, di dalam berdoa, lam yaruddahuma, niscaya beliau tidak mengembalikan tangan kedua tangan tadi. Huma itu kembali kepada yadai. Lam yarudda fa'ilnya kembali kepada Rasulullah. Lam yarudda ada huwa dan mustatirnya. Lam yarudda huma, di dalamnya huwa, humanya maf'ul bih. Kembali humanya kepada kedua tangan. Hatta, sehingga, ambil nasab ya, untuk menunjukkan nihaya, hatta sehingga, yamsaha beliau menyapu, ada lagi huwa di dalam yamsaha itu, sehingga beliau menyapu bihima dengan keduanya, kedua tangan tadi. Tangan yang dibawa Nabi kan kalau berdoa mengangkat tangan, macam-macam Nabi berdoa. Doa seperti itu bisa dengan ini, bisa juga dengan tangan ke atas, tergantung kondisi di mana beliau berdoa. Kalau udah minta hujan itu tangannya, itu aja lagi doanya Rasulullah dengan satu tunjuk seperti ini doa-doanya. Jadi banyak hadis-hadis Nabi tentang mengangkat tangan dan berbagai macam riwayat Nabi mengangkat tangan itu ketika berdoa. Ada yang ya sama dengan pundak, ada yang tinggi seperti itu. Oh, Nabi berdoa seperti itu ada. Jadi hadis ini yang menjadi dalil kita. Orang di luar sana kadang bertakun, mana dalilnya aja. Habis berdoa itu tangan, kedua telapak tangan diusapkan ke muka. Kalau belum bertemu hadisnya, ya kayak itu Bang, udah itu jawabannya. Ya kan? Warisan dari nenek moyang kami aja. Enggak, padahal ini hadisnya. Ini dalilnya. Idza madda yadayhi fid du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Wajahunya wajah maf'ul bih dari yamsaha. Apabila Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam berdoa, beliau tidak mengembalikan tangan itu ke tempat di mana asal sebelumnya, kecuali atau sehingga beliau usapkan kedua tangan beliau itu ke muka beliau. Nah, ini dalilnya. Jadi kadanya tabarukan bujur ya dari hadis Nabi SAW. Ada sebagian kawan-kawan kita di luar sana itu, sebagian kawan kita juga dari rombongan mereka orang-orang Muhammadiyah umpamanya. Intinya kalau berdoa itu juga. Tapi habis menutup doa kemana? Dilapasnya lagi itu. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kada diusapkan. Kenapa dah akan bid'ah ulang tuh? Itu atau hadis ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Karena pada hadis sebelumnya tuh Nabi mengatakan bahwa Allah itu sangat pemaras. Allah tuh malu sekali ketika melihat hambanya tuh berdoa. Allah tuh malu. Artinya kada sampai hati Allah Ta'ala tuh jaga kita nih kan. Allah Ta'ala berhati kada. Nah itu lain. Nyebahati kayak kita, Allah menciptakan hati. Ini mah labio pulang tuh. Allah tuh bakal aja. Anda padakan kada bakal, padakan bongol pulang kan, paling bodoh, ya kan? Tapi Allah yang menciptakan akal, ya kan? Lebih dari akal lagi. Di hadis sebelumnya, di atas hadis ini, di pada nomor 1357, Allah tuh Maha Pemurah. Allah tuh tidak
bakalan membiarkan tangan-tangan orang berdoa itu kosong tanpa ada yang mereka dapatkan. Jadi Allah tidak membiarkan tangan-tangan yang berdoa itu hampa pada hari sebelumnya. Nah, lalu di hadis ini artinya lihat dari itu, kalau orang berdoa berarti pasti Allah beri, ya kan? Artinya orang yang berdoa seakan-akan waktu munasabahnya, kenapa tangan tadi, tangan yang kita angkat waktu berdoa kita tutup ketika mengucapkan sholawat dan alhamdulillahirabbil alamin itu kita usapkan ke muka, karena itu tadi ya, bahwa orang yang berdoa itu mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Lalu kenapa ke muka? Kenapa? Karena orang berdoa tadi kan mendapat rahmat. Karena dalam Quran sudah disebutkan, wajah Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hanya itu kan rahasia Allah. Mengabulkan doa orang yang berdoa itu macam-macam. Pastilah terkabul, pasti. Hanya Allah Maha mengetahui kapan apabila waktunya Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena Allah memberi yang terbaik bagi Allah untuk kita. Bukan baik menurut hawa nafsu kita. Kalau kita kan maunya langsung aja, ya kan? Ketika minta rezeki langsung aja, rezeki duit segudang. Nah, itulah duit setas, itu aja mintanya. Tapi Allah Maha mengetahui kalau orang-orang yang kayak kita ini banyak berduit bisa ada seolah di alpal lagi kalau ada langsung kawin lah macam-macam. Jadi Allah Maha mengetahui hikmah ya, kapan waktunya Allah memberi kita. Bisa ada doa kita itu yang dijawab Allah langsung sesuai dengan yang kita minta, ada. Karena itu yang terbaik menurut Allah. Bisa juga Allah mengabulkan doa kita itu dengan cara apa? Nanti ditunda di akhirat aja, di surga aja. Sehingga di dunia kayak hampa permintaan kita. Bisa juga doa itu diganti Allah di dunia ini. Ya, yang semestinya banyak di catatan di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari, jam dan waktu yang telah ditentukan kita mendapat musibah. Tapi karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu digeser Allah. Tapi ya kan, doa kita kayaknya kada dikabulkan tapi diganti Allah dengan itu musibah kada jadi ditimpakan kepada kita. Itu di antara cara-cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dan permintaan kita. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Jadi tidak usah, makanya dan kada boleh kita berputus asa, apalagi merasa lawasnya berdoa doa kada kabul. Karena Allah tidak memberi kepada kita seperti apa yang kita minta, tapi Allah beri apa yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha mengetahui segala hikmah dan segala sesuatu. Jadi ada kaitannya hadis di nomor 1357 dengan 1358 ini. Karena di hadis sebelumnya bahwa Allah tidak membiarkan orang yang berdoa itu kosong permintaannya. Sehingga di hadis yang ke 1358 orang yang berdoa tadi kan karena itu pasti diberi Allah seakan-akan langsung. Makanya Nabi SAW habis menutup doa itu beliau usapkan tangan, karena tadi tangan itu kan mendapatkan curahan rahmat waktu berdoa. Karena tadi orang yang berdoa Allah tidak membiarkan tangannya itu kosong. Berarti seakan-akan di tangan itulah Allah beri. Kayak kita kan kalau memberi, kalau orang meminta, memberi di mana? Di tangan kalau kan logikanya seperti itu. Jadi tabarrukan. Jadi sekali lagi hadis inilah dalil disunnahkannya mengusap atau menyapukan
dua tangan ke muka setelah selesai berdoa. Ya. Kenapa muka tadi yang diusap? Karena muha atau muka adalah anggota tubuh kita yang paling mulia. Ya kalau paling mulia menurut kita dan dari Allah itu juga muka ini. Kayak apa gagahnya orang, badannya, ototnya, kalau muhanya hancur, ya Allah, mukanya hancur. Muhanya segi empat aja, kada apa-apa, kada hidung, kada muntung, tapi badannya bagus. Masih kada ketujuh kalau melihat. Yalah. Nah, karena muka adalah paling mulia segala anggota tubuh kita, maka kita usapkan rahmat Allah yang kita berdoa tadi, kan mendapat rahmat nih, ya Allah. Maka kita usapkanlah ke anggota tubuh kita yang paling mulia. Ya. Hadis yang berikut 1359, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Inna awla itu isim tabdil, cuma di'irabkan sebagai isim maksur. Kenapa dia isim yang berakhiran alif? Isim yang berakhiran alif namanya isim maksur. Ya, secara jenis kalimatnya dia isim tabdil karena menunjukkan kata lebih utama. Sesungguhnya yang lebih utama di antara manusia kepadaku, ya Nabi. Ada orang yang mulia di antara kita, orang yang paling mendapat pangkat, punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diarabkan aula ini isim inna. Inna adalah huruf taukid. Aula isim inna. Mansub, alamat nasabnya fathah muqaddarah alal alif. Jadi i'rab panjangnya tuh aula ismu inna mansubun bil fathatil muqaddarati alal alifi atau ala akhiriha. Aula adalah isim inna yang dinasabkan dengan fathah muqaddarah di atas alif. Kenapa ditakdirkan? Karena dia uzur. Mana amin zuriha at-ta'azzur, mencegah zahirnya alif, mencegah zahirnya fathah adalah uzur. Apa uzur? Uzurnya karena alif tidak boleh berbaris. Alif tidak boleh berbaris. Kalau alif berbaris jadi hamzah. Li'anna al-alifa la taqbalul harakah, karena alif tidak bisa menerima baris. Lalu dia mudhaf, an-nasnya mudhaf ilaih. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara manusia kepadaku, dengan aku ya Nabi. Dengan aku lah, maksudnya dengan Nabi apa? Maksudnya yang paling utama akan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Rasulullah. Orang yang paling utama akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu maksudnya paling utamanya ini. Aulan nasibi itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aksaruhum, nah isim tabdil lagi aksaru. Ya, aksaru bi'idafat. Karena dia bi'idafat diirabkan seperti isim mufrad. Kan isim tabdil bila kada bi'idafat, dia i'rabnya sama dengan ismul ladzi la, jadi ismul ladzi yang sharif. Ketika huruf jar di depan dia akan fathah. Aksaruhum
yang paling banyak di antara mereka. Jadi itu khabarnya, khabar inna, makanya aktsaru, yang terbanyak di antara mereka alayya kepadaku salatan, tamyiz, aktsaruhum salatan alayya asalnya. Jadi orang yang paling mulia di mata Rasulullah nanti di akhirat, maksudnya orang yang dekat kedudukannya kepada Nabi, orang yang tinggi derajatnya, orang yang mendapat syafaat Rasulullah adalah orang yang terbanyak bersalawat ya Nabi kepadaku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi maksud dengan paling utama dari lebih berhak mendapat syafaat atau lebih dekat kedudukannya di dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis ini juga menunjukkan keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis tentang salawat. Ya kan? Siapa yang bersalawat kepadaku ya Nabi sekali, maka Allah akan mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali. Bahasa Nabi, Allah akan balas malaikat man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa aja Nabi yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya. Salawat dari Allah kepada kita apa? Rahmat. Salawat dari Allah kepada makhluknya adalah rahmat. Kalau salawatnya malaikat kepada kita adalah doa dan permohonan ampunan. Di hadis-hadis dulu ada juga di nomor 4 kalau tidak salah di bab kita ini juga. Sudah dulu ada sedikit. Ada hadis nomor 4 di bab ini, bab doa dan zikir. Dulu ada maq'ada qaumun maq'adan lam yazkurullaha fi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim asratan yaumal qiyamah. Tidak berkumpul, tidak duduk suatu kaum pada satu tempat di mana di tempat itu mereka tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nanti pada hari kiamat menjadi penyesalan, menyesal banget kada membaca, kada berzikir kepada Allah dan tidak mengucap salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu lagi hadis yang sempat waktunya masih lawas. 1360 berikut. Wa'an Shidad ibn Aus radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ada dulu kita ambil ijazah dengan Syekh Nurdin. Itu ada kan di kitab Al-Arba'in itu, Al-Arba'iniyah. Di buku-buku lain ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ialah penghulunya istighfar. Hadisnya di bawah menyebutkan nang Allah Mutarabbi itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Istighfari an yaqula al-'abdu. Nah, ada kata Sayyidul Istighfar. Rupanya ada rajanya, ada nang suhunya, ada penghulunya. Istighfar kan ucap astagfirullahalazim, atau dengan fi'il madhi kan kita mendoakan orang sudah meninggal, ghafarallahu lah, apa itu istighfar juga. Dengan fi'il mudhari pang istighfar juga, karena permohonan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh macam-macam istighfar. Tapi yang menjadi atau bahasanya itu tentang paharatnya
Istighfar itu adalah ini, bahwa mengata oleh seseorang hamba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Namun hadis ini sebenarnya bersambung, ada sambungannya kan di itu. Sambungannya man qalaha, Nabi langsung menyebutkan man qalaha minan nahar muqinan biha pamata min yaumi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha pamata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Kata mana dulu, ujar Nabi, siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu siang, ya kan, yakin ya, dengan itu maka di siang itu dia meninggal dunia sebelum sore hari, maka dia, ujar Nabi, termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya sayyidul istighfar ini pada malam hari sama yang tadi juga, maka mati sebelum subuh itu, maka dia juga adalah masuk orang yang masuk surga. Berarti bagus dibaca ini pagi sore, ya kan? Ini siapa yang membaca istighfar sayyidul istighfar ini di pagi hari, meninggal dia di siang itu sebelum sore hari, maka dia masuk surga. Siapa membaca doa ini, sayyidul istighfar ini di sore hari menjelangi habis maghrib, mau maghrib, ya kan, kemudian meninggal di malam itu sebelum pagi atau di pagi hari, maka juga ujar Nabi, dia masuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita kupas maknanya. Kenapa? Karena sangat luar biasa tuh disebut sayyidul istighfar. Karena situ ada pengakuan, ada permohonan ampunan. Coba Allahumma anta rabbi, pengakuan, ya Allah engkaulah Tuhanku. Berarti kita siapa? Hambanya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, menguatkan tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduk. Nah, itu menguatkan anta rabbi. Jadi anta rabbi wa ana abduk. Jadi wa ana abduka jumlah itu menguatkan jumlah anta rabbi, engkau ya Allah Tuhanku. Walaupun tidak ada wa ana abduk pun sudah kita jelas. Anta rabbi pasti kita siapa? Hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ya Allah akan berada di atas perjanjianmu, janji kepadamu. Apa janji kita kepada Allah? Jika kita sudah bersyahadat, jangan berjanji dengan iman dan ikhlas, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mastata'tu itu menunjukkan kelemahan kita. Kita tidak bisa terus-menerus. Mastata'tu kan semampu aku. Ya, semampu. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Itulah kalau bab di usul fiqh gitu. Kalau urusan perintah, kita ini disuruh semampu. Allah kadang memaksa dan kadang mengarasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kadang mengarasi. Jadi kalau ketakwaan, berbuat amal saleh itu semampu. Tapi kalau masalah yang ditinggalkan, segala yang diharamkan,
Itu kan ada yang semampu, itu kokoh dan kuat. Ketika Allah melarang ini, titik. Ya, walaupun ada, ya, ketika terjadi darurat, maka hukum-hukum itu akan mendapat keringanan, namanya rukhsah. Tegas tapi melihat situasi dan kondisi. Bagi yang mampu sholat wajib berdiri. Tapi ketika ada mudarat dan darurat, dia hukum tadi akan berubah. Ya, kada wajib berdiri. Semampu, di mana yang mampu? Ya, bisa duduk, bisa berbaring dan sebagainya. Sama dengan yang haram sekalipun. Ya, kalau yang haram aja, di dalam Quran itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, atau wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan atas kalian memakan makanan, ya Pak, memakan bangkai. Apalagi situ darah yang mengalir, maksudnya bangkai itu kan binatang yang mati tidak disembelih. Kemudian daging babi dan apa saja atau binatang-binatang yang disembelih tapi bukan untuk Allah, ya, bukan untuk taqarrub ibadah kepada Allah, tapi untuk dipersembahkan kepada jin umpamanya, atau kepada syaitan-syaitan. Nah, itu 4 diantaranya. Tapi sambungan ayatnya apa? Kecuali ketika terpaksa. Ya. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi. Siapa yang terpaksa kelaparan di tengah padang pasir, tidak ada makanan, maka bangkai yang hukum asalnya tadi haram, maka dia akan berubah menjadi halal dan boleh. Nah, coba tadinya itulah tegas tapi melihat situasi dan kondisi. Tapi walaupun demikian ada ukurannya juga. Mentang-mentang halal sekehendak aja, ada namanya kaidah-kaidahnya itu nanti kalau udah di aliyah, ada di kaid fikih ada. Ya, ada ketentuannya. Ya. Mana yang disebut darurat itu hanya lapar, bila kada makan mati. Makan, bila kada makan mati, darurat tuh. Kiasakan lagi dengan penyakit-penyakit yang lain, ya, yang hukumnya asalnya itu tadi hukumnya adalah keras, haram. Ketika ada mudarat, darurat, maka di situ ada rukhsah, ada keringanan. Tapi pun demikian ada batasan-batasannya. Kada dilepas seperti ada lagi aturan-aturannya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatan yang aku perbuat. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u maknanya aku mengakui. Bisa dikatakan abu itu uqirru wa a'tarifu, aku menetapkan dan aku mengakui nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui, wa a'tarifu wa uqirru bi dzambi, dengan dosa-dosaku. Aghfirli, maka ampunilah aku ya Allah,
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kecuali Engkau. Karena itulah maknanya sangat luas. Di situ ada pengakuan, di situ permohonan ampun, banyak. Wa nahduka wa la ahdika wa dika masuk, itu kan banyak itu. Sehingga disebut dengan oleh Nabi SAW menyebut sayyidul istighfar. Penghulunya istighfar. Di hadis itu juga memberikan gambaran kepada kita untuk kita mengakui ya Allah sebagai Tuhan kita, kita sebagai hambanya di dalam beribadah dan bertauhid, dan iqrar bahwa Allah lah yang menciptakan kita, dan iqrar juga dengan janji yang pernah Allah janjikan kepada kita, kepada semua makhluk di alam roh atau di alam arwah, di mana Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita jawab semuanya bala, semuanya itu. Sini juga ada pengakuan tentang lemahnya kita. Tanpa ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu kecuali dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering banyak-banyak kita memohon doa kepada Allah, berikan taufik untuk berbuat ibadah, tapi juga minta pelihara kepada Allah daripada berbuat dosa dan maksiat. Lalu di ujungnya faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi doa ini berarti minimal dibaca 2 kali dalam satu hari semalam. Pagi dibaca sekali, sore ya mau maghrib atau habis maghrib dibaca sekali. Bagusnya dihafal. Tuh biasanya kalau di radio itu kan ada, yalah, radio di mana itu almarhum Guru Bakri itu bacakan doa itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lagunya kan kayak gitu ya. Kadang berubah sini mulai bahari yalah sampai ini walaupun belum meninggal tapi doanya masih ada. Kalau ada orang bertanya, kenapa Rasulullah tuh banyak sekali mengajarkan kepada kita, dan bukan sekadar mengajarkan, Nabi juga memang berdoa. Itu karena ketawadhuan Nabi dan kerendahan Nabi. Padahal Nabi itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Di hadis yang lain, ujar Nabi, aku beristighfar satu hari itu 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Kalau kita menyamannya sudah dijamin Allah masuk surga, apa bawoyo? Nah, berarti itu pelajaran kepada kita. Kayak Rasulullah yang sudah terjamin dan dijamin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti sudah dimasukkan ke surga. Beliau beristighfar sehari 70, diriwayatkan ada 100. Berarti kita sebagai umat yang menjadikan beliau sebagai panutan, berarti
Istighfar itu hukumnya wajib, ya kan? Karena orang yang tidak beristighfar, orang itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Di sisi lain, dari istighfar itu banyak ternyata manfaatnya. Istighfar itu banyak manfaatnya. Jadi amalan istighfar aja kalau diamalkan, orang yang belum punya anak beranak itu bininya istighfar aja amalkan. Ya, di samping obat juga ibadah tambah di lain juga. Ya. Orang bertani banyak tuh sudah anunya tuh terbukti. Jadi tanaman-tanaman petani yang mereka menanam sambil istighfar itu hasilnya lain daripada yang tidak pakai istighfar. Karena Allah coba buka aja surah Nuh itu. Walaupun Allah menceritakan dakwah Nabi Nuh, ujian Nabi Allah, Nabi Nuh kan mengadu kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Nuh, aku dakwahi mereka itu siang dan malam, namun mereka tidak lain, tidak lebih daripada menyumbatkan tangan ke dalam telinga mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ujar Nabi Nuh, aku ya Allah sudah sampaikan kepada mereka, mintalah permohonan ampunan kepada Allah Tuhan kalian, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu di antara fadilat beristighfar. Saya Allah akan curahkan kepada kalian harta, anak, yumditkum bi amwali wa banin. Artinya kalau sudah kada banyak lagi jadi kaya nih. Maka ayat itu orang yang beristighfar akan Allah berikan anak. Maksudnya Allah berikan keberkahan kepada anak-anak cucunya. Kalau kada anak pun ya pada itu Allah akan berikan, ya insyaallah masa depan yang bagus. Keberkahan ada aja yang datang, ya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu penting diamalkan. Karena dari yang disampaikan oleh para nabi dan rasul seperti itu. Di antaranya diabadikan Allah lewat surah Nuh itu, surah Nuh. Itu Allah menyebutkan atau menyampaikan kepada kita lewat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi berdakwah disampaikan Nabi Nuh kepada Allah. Aku sudah sampaikan ya Allah kepada mereka, istighfarlah kalian, pasti Allah akan curahkan kepada kalian, akan berikan kepada kalian anak, berikan kepada kalian harta. Lalu kalau jadi santri kami istighfar, tapi hartanya kiriman tetap aja, ikhlas. Nah, tetap ya bertambah. Nah, nang bertambahnya mana keberkahan. Mungkin nominalnya kada bertambah, tapi barakahnya barakah itu apa gerangan? Ternyata materi-materi yang kita konsumsi itu mendapat manfaat, pelajaran cepat hafal, ya Allah. Nah itu namanya barakah. Atau orang tadi kalau karena dia beristighfar padahal dia anaknya 2 aja, 3 atau 1 aja, mana aja Allah Ta'ala insya Allah akan berikan kalian anak. Berarti anak yang 1 orang itu tapi orang tuanya beristighfar, barakahnya lebih daripada orang yang punya anak banyak. Itu maksudnya. Nah, jadi kadang mesti sesuai dengan kalimat itu. Allah akan berikan kalian anak, Allah akan berikan harta, Allah akan turunkan hujan. Karena hujan itu rahmat. Hujan yang kada turun karena musim kemarau, berarti nang diberikan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis ini, dibaca tiap hari pagi dan petang tadi ya, tinggal dihafali aja doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.